Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa daraba lana, dan telah membuat bagi kami masalan akan perumpamaan, ay amron ajiban, jelasnya perkara yang mengherankan, wa hiya nafyul qudrati an ihya'il mauta, yaitu penolakan dari kekuasaan Allah dari dapat menghidupkan yang mati, tashbihan bi khalqihi, dengan mempersekutukan Allah, mempersamakan Allah dengan makhluk ciptaannya, biwasbihi bil ajzi, dengan mensifati Allah dengan kelemahan, amma ajazu, kepada sesuatu yang lemah akan makhluknya, wa nasiya khalqahu, dan dia melupakan kejadian penciptaannya, ay khalaqna iyahu, jelasnya penciptaan kami terhadap dirinya. Qala, dia berani berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang mampu menghidupkan tulang yang tulang itu sudah remuk, baliyatun, sudah rusak. Walam yakul ramimatun, dan Allah tidak mengatakan dengan kata ramimah, li'annahu ma'lulun an fa'ilatin, karena kata ramimah itu dipindahkan dari bentuk wazan fa'ilatun. Wa kullu ma kana ma'dulan an fa'ilatin, maka setiap kalimat yang telah dipindahkan dari wazan fa'il, fajihat waznihi, maka bentuk wazannya itu ka'annahu masrufun, seakan-akan lafaz itu difungsikan an ikhwanihi, dengan kalimat yang serupa. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kanat ummuki baghiyah, sekali-kali tidaklah ibumu Maryam adalah seorang pezina. Usqital ha'u li annaha masrufatun an baghiyatin, dan digugurkan hak padanya karena difungsikan hak tadi pada kata baghiyah. Tsumma aradallahu ta'ala al-jawaba faqala li nabiyhi mujiban li aduwwihi. Tsumma aradallahu ta'ala al-jawaba, kemudian menghendaki Allah untuk jawaban. Faqala li nabiyhi, maka Allah berkata kepada nabinya, mujiban li'aduwihi, sebagai jawaban bagi orang yang menentangnya. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, dialah yang akan menghidupkan, yang menciptakan Tuhanmu pada awal pembentukannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan sesungguhnya Allah terhadap segala makhluknya, pada seluruh makhluknya, alim, maha mengetahui. Yakni yang dimaksud dalam ayat ini, kul ya Muhammad li Ubay bin Khalaf, wahai Muhammad, katakanlah kepada Ubay bin Khalaf, yuhyil 'idhama alladhi khalaqaha fi ibtidaiha, akan menghidupkan tulang oleh Allah yang menciptakannya pada awal permulaannya. Wa huwa, dan Allah alimun bi kulli khalqin, maha mengetahui kepada seluruh makhluk ciptaannya. Wa huwa, dan Allah al-khaliqu, yang maha mencipta, alladzi khalaqa min qutrati ma'in suratan, yang telah menciptakan dari setetes sperma menjadi satu bentuk manusia. Afala yaqdiru, apakah ia tidak mampu, an yukhalliquha min turabi, untuk menciptakan manusia daripada debu. Li'anna musawwirina, karena sesungguhnya para pematung-pematung, lam yusawwiru minal ma'i, mereka tidak dapat membuat patung minal ma'i, daripada air. Walakin yusawwiruna minat turabi wati, tetapi mereka bisa membuat patung terbuat dari debu dan tanah. Wa huwa qadirun ala kulli syai'in, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara, yang Allah telah menjadikan bagi kalian dari kayu yang hijau akan api. Fa idza antum, maka tiba-tiba kamu minhu, daripada kayu itu, tuqiduna, menyalakan api. Kal marahi wal afari,
seperti kayu marah dan kayu afar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, huma syajaratani fil bariyati, kedua pohon tadi adalah dua pohon yang tumbuh di daratan. Yuqalu li ihdahuma, maka dikatakan li ihdahuma, dan dikatakan salah satu dari dua pohon itu al-marah, yang pertama pohon marah, wal ukhra al-afar, yang lainnya disebut dengan pohon afar. Faman arada an yuqidun nar, maka siapa orang yang menginginkan menyalakan api, qad aghusnaini minhuma, maka memotonglah dari ranting kedua pohon itu mislal musawwiki, seukuran daripada kayu siwak. Wahuma, dari dua pohon, akhdorani, yang berwarna hijau, yang turu minhumal ma'u, yang menetes dari dua pohon itu akan air. Fayus haqqul marahu alal afari, lalu digesek-gesekkan kayu marah di atas kayu afar. Fatakhraju minhuman naru, maka akan keluar dari dua pohon itu akan api. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Wa minhu, dan darinya, tubdihuna, memercikan, wa tuqiduna, dan ternyalakan api. Ain min tilka syajarati, jelasnya dari pohon itu. Yaqulul Arabu, berpendapat orang Arab, fi kulli syajarin naru, pada setiap pohon itu mengandung api. Wa illa, apabila tidak mengandung api, lam yastakhrij ma'ul marahi wal afari, tidak akan keluar air daripada kayu marah dan kayu afar. Wa qala al-hukama, dan berpendapat ulama sebagian ahli hikmah, fi kulli syajarin narun illal inaba, pada setiap pohonan itu ada unsur api kecuali pohon anggur. Faman yaqdiru, maka siapa orang yang mampu an yajma'al ma'a wan nar, untuk menghimpun akan air dan api, fi kulli wahidin, pada satu materi, fahuwa qadir, maka dialah yang maha mampu, ala an yuhyil mauta, untuk menghidupkan yang mati, la mahala, tak secara pasti. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tafsir kita yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada ayat yang ke-78. Dan ayat yang ke-78 masih berbicara tentang tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan, baik yang jauh ataupun yang dekat, bila hati seseorang sudah mati, bila hati seseorang sudah hitam, maka sebanyak apapun tanda-tanda kekuasaan, dia tidak akan bisa menerima hidayah dari Allah. Jadi yang bisa menerima hidayah dari Allah adalah orang yang hatinya masih hidup, yang masih mau menggunakan akal pikirannya untuk memandang akan kekuasaan Allah. Berapa banyak tanda yang Allah berikan kepada kita. Yang jauh, Allah kasih tanda dari penciptaan langit dan bumi. Siapa yang bisa mengatur langit dan bumi, orbitnya, peredarannya, matahari, siang dan malam tidak bisa bertabrakan, semuanya akur.
yang siang dengan terangnya, yang malam dengan gelapnya, panas dengan hujannya. Siapa yang ngatur semua? Itu yang ngatur Allah. Yang dekat, lihat hewan binatang yang ada di dekat-dekat kita. Itu binatang sebesar onta kok bisa nurut sama anak kecil. Itu yang buat nurut siapa? Yang menciptakan siapa? Nanti pada akhir, mudah-mudahan bulan yang akan datang sekalian khatam, terakhir Allah kasih lihat sama diri kita. Sadar nggak kita? Di dalam diri kita ini ada tanda kekuasaan dari Allah. Tapi kalau hatinya sudah tertutup, maka sebanyak apapun nasihat, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka dia tidak bisa lagi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang kita baca, tanda kekuasaan Allah masih nyambung pada ayat yang 77. Ayat yang 77 masih menceritakan tentang orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan dan tidak meyakini akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam tafsir yang kita baca, orang yang menentang namanya Ubay bin Khalaf. Dalam satu tafsir yang lain namanya Al-Asy bin Wa'il. Ini sebagian besar kitab tafsir dua nama ini yang mengatakan orang yang ngotot banget mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Datang dia jauh-jauh menghadap kepada Nabi bahwa tulang yang sudah rapuh, tulang yang sudah rapuh ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, nih tulang, lihat, amat dia dihancuri tulang, dirembukin tulang, hancur tulangnya sekarang. Apa mungkin Allah bisa, yang kau sembah, yang kau katakan Allah, apa mungkin bisa menghidupkan kembali dari tulang yang remuk? Maka kata Nabi, nah bisa. Tuhanku bisa menghidupkan dari tulang yang remuk itu. Mudah-mudahan engkau nanti dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Buat apa? Untuk membalas perkataan dirinya, menghina akan meragukan kekuasaan Allah. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, entar ente mudah-mudahan masuk neraka, biar ente ngerasain apa yang ente ingkarin nanti. Marah dia. Kata dia apa? Wallahi Lata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, nanti kau akan kubunuh. Maka kata Nabi, insya Allah nanti saya yang bunuh ente. Marah dia, makin marah. Maka satu ketika pada waktu yang sudah cukup lama, Nabi lihat Ubay bin Khalaf ini lagi ngurusin kudanya. Kuda perangnya dimandiin, dilap. Maka Nabi nanya, buat apa ente urusin kuda ente, buat apa? Maka kata Ubay bin Khalaf, karena nanti dengan kuda ini saya akan membunuhmu, kata Ubay bin Khalaf. Maka kata Rasul, wallahi lah, nanti insya Allah biiznillah sayalah yang akan membunuhmu, dari atas kuda ini saya yang bunuh kamu. Ini saking apanya? Nabi kalau bicara tentang Allah, berbicara tentang agama, Nabi tegas, Nabi berani. Tapi kalau berbicara tentang harkat, martabat, harga diri, Nabi dihina sama orang, Nabi nggak terlalu ambil pusing. Tapi kalau agama sudah ditentang, Nabi orang yang paling keras. Bisa nggak Allah menciptakan? Kata Nabi, bisa. Saya yang membunuhmu? Enggak, nanti atas izin Allah saya yang bunuh kamu. Maka satu waktu Allah tunjukkan kuasanya, terjadilah perang Uhud itu. Ketuanya Abu Sufyan, Nabi Muhammad di pasukan Muslim. Nah, disinilah ada Ubay bin Khalaf hadir perang. Waktu Ubay bin Khalaf ini perang datang, dia cari Nabi Muhammad. Maka ketemu Nabi Muhammad. Dia serang Nabi Muhammad, gak dapat. Nabi dengan tongkat yang pendek. Cuma tongkat pendek, Nabi cuma nyolok sekali kena lehernya Ubay bin Khalaf. Ketusuk seperti itu. Trash, sobek. Maka Ubay bin Khalaf teriak-teriak. Mana Muhammad, mana Muhammad. Teriak-teriak kencang. Maka pimpinan perang yang namanya Abu Sufyan bilang, jangan teriak-teriak. Masa baru gitu doang, luka sedikit doang teriak-teriak. Malu nanti bikin pasukan pada takut, jangan. Katanya pemberani, masa baru ditusuk segitu doang udah nangis. Maka dia mengatakan apa?
Wallahi la, wallahi la. Dia bilang atas nama Tuhannya, enggak. Kenapa? Saya ini lagi khawatir dengan apa yang dikatakan sama Muhammad. Karena Muhammad pernah bilang, "Inni aqtuluka wa anta ala hadzal farasi." Aku nanti yang bunuh engkau, kau berada di atas kuda. Wa anna a'lamu anna Muhammadan la yakdzibu abadan. Dan saya yakin yang namanya Muhammad enggak pernah berdusta. Maka orang ini pulang dari rumah. Inilah hebatnya Nabi. Nabi waktu perang enggak pernah bunuh orang. Tidak ada jumlah perang yang dilakukan sama Nabi, orang mati pakai pedang Nabi nggak ada. Matinya nanti udah sampai rumah semuanya. Ubay bin Khalaf matinya nanti sampai rumah. Sampai rumah darahnya ngocor, habis baru mati. Matinya di rumah, bukan di medan perang. Dan ini dia yakin nih, apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad itu pasti benar. Kenapa? Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Dan dibuktikan itu. Mati Ubay bin Khalaf, cuma tergores lehernya sedikit, mati di rumahnya, nggak di medan perang. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah bunuh musuhnya di medan perang. Nah, inilah keyakinan yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Allah itu maha mampu semua. Bahkan Quran mengatakan wa daraba lana masalan. Ada loh perumpamaan dicontohkan seperti orang Ubay. Nafyul qudrati an ihya'il mauta, yang dia menolak kalau Allah maha kuasa. Tasbihan li khalqi, yang dia menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Nggak mungkin. Memang butuh iman, butuh keyakinan kalau Tuhan maha kuasa. Dalam Al-Quran diceritakan pada surah At-Taubah itu ada nabi namanya Nabi Allah Uzair. Lagi jalan dia, maka Nabi Uzair sambil istirahat dia lihat gitu, ada reruntuhan rumah dan mayat-mayat yang mati pada masa sebelum beliau hijrah itu, banyak kumpulan mayat-mayat. Maka sambil istirahat dia bertanya dalam hatinya nih, Uzair itu, ya Allah, saya bukannya nggak yakin ya Rob, saya yakin. Tapi segini banyaknya mayat yang mati ketiban sama bangunan, apa bisa dihidupkan dengan sesuatu? Dia bukannya nggak percaya, tapi pengen biar mantap gitu. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha fa amata Allah mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm. Maka waktu Uzair tanya, ya Allah bisa nggak bangunin nih orang yang kayak begini ya Allah? Maka sama malaikat Allah Uzair dimatikan sama Allah. Uzair dimatikan. Waktu sesaat dibangkitkan lagi. Uzair matinya berapa lama kau? Yauman aw ba'da yaum. Perasaan saya tadi tidur, kalau nggak 1 hari, setengah hari, sebentar. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan lu coba. Nggak ada perubahan, masih di tempatnya. Tapi wanzur ila himari. Tapi sekarang lihat ke keledaimu yang tadi kau pakai lihat. Itu keledainya udah tinggal belantungnya doang. Tinggal sisa tulang-tulangnya doang. Kaget dia. Lah, kok bisa tinggal? Iya, makanan kamu udah basi. Ini keledai udah mati 100 tahun lamanya. Kaget dia. 100 tahun. Maka dari situlah Allah mengeluarkan kekuasaan, itu tulang berubah, berbentuk lagi menjadi keledai. Ada darahnya, ada dagingnya, dan keledai itu bisa berbicara. Maka suruh Allah, Uzair, pulang kau ke Bani Israel. Katakan kepada Bani Israel tentang kekuasaan. Dia pulang. Maka waktu dia pulang, dia kaget. Siapa? Karena di rumahnya udah banyak orang. Kamu siapa? Saya ini, saya Uzair. Oh, ini yang kakek saya diceritain hilang nih, kata dia. Makanya mereka nggak percaya tuh. Benar kah Uzair? Benar. Dulu ayah saya cerita, Uzair itu salah satu dan satu-satunya pada masanya yang hafal kitab Taurat cuma Uzair. Coba buktiin dah.
Ada nih orang cuma nggak hafal semuanya. Kenapa? Taurat udah hilang saat itu. Jadi cuma hafal berapa ayat doang. Coba kau buktikan kalau memang kau hafal Taurat. Dibacain sama Uzair. Utuh itu Taurat keluar dari lisan Uzair. Maka oleh orang-orang Bani Israel dikatakan Uzair bin Allah. Maka orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Kenapa? Hilangnya 100 tahun. Kalau Nabi Isa kata orang Nasrani. Memang butuh keimanan buat kita. Jangankan Nabi, jangankan Allah, Nabi saja bisa buat menghidupkan orang mati kalau memang itu mukjizat bisa. Coba Nabi Isa. Nabi Isa cuma sholat gitu, dibangunin. Bangun. Kata orang Israel, ini kan meninggalnya baru. Coba yang lama, dibangunin anaknya Nabi Nuh. Berapa tahun? 500 tahun tidur di dalam kubur, dibangunin. Suruh bangun lagi. Bisa, apalagi Allah. Nah, di sini Allah mengatakan apa? Wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan Muhammad, Allah yang menciptakan dan Allah Maha mengetahui kepada seluruh makhluknya. Artinya apa? Walaupun terpendam di dalam tanah, makhluk jasadnya banyak, waktu Allah bangkitkan itu tidak ada yang tertukar sedikit pun, nggak ada. Satu dunia ini nggak tertukar, kepala sama badannya nggak bakal tertukar. Kan banyak nih yang dipendam. Ini jangan-jangan nih bisa ketukar kali ini. Nabi Ibrahim saja, waktu dia jalan ke tengah laut, Nabi Ibrahim bilang gitu, ini bangkai sapi, yang satu dagingnya dimakan sama burung, yang sebagian dagingnya dimakan sama belatung, yang sebagian dagingnya tertarik sama ombak, yang sedikitnya dimakan oleh itu. Satu daging sapi yang bangkai dimakan banyak, mencar-mencar. Maka Nabi Ibrahim dalam hati gini, kayak Uzair, bukannya nggak percaya, bisa nggak sih Allah? Karena Quran turunnya kepada Nabi Muhammad, biar dia yakin bisa nggak sih? Maka kata Allah, Ibrahim, ambil 4 burung. Burung gagak, burung dara, burung gagak, burung dara, terus saya lupa itu 4 burung itu. Burung gagak, burung dara, burung merak, satu lagi burung apa gitu. Ambil 4 burung itu, lalu kau potong 4-4-nya. Kau potong 4-4-nya, lalu kau cincang-cincang dagingnya. Lalu kau jadikan satu dari 4 hewan itu jadi satu daging yang diambur. Yang satu kau bawa ke gunung, kau lemparkan dari gunung itu. Yang satu kau bawa ke laut, kau lemparkan semua. Nanti ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka itu daging nempel sesuai dengan hewannya, gak mungkin tertukar badannya. Ini yang katakan wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah kepada seluruh makhluknya alimun, maha mengetahui. Jadi gak ada yang bakal tertukar. Orang yang meninggalnya dalam keadaan ihram gak mungkin dibangkitkan dalam keadaan zina, gak mungkin. Kenapa? Gak mungkin ketukar. Dan inilah yang harus dibangkitkan bagi setiap orang yang beriman. Hari kebangkitan itu ada dan akan dihidupkan kita sesuai dengan kematian kita. Nggak perlu takut. Yang meninggal dalam ibadah sholat, nggak mungkin Tuhan lupa dibangkitkan. Enggak. Semuanya dibangkitkan sesuai dengan keadaan mati. Tinggal bagaimana kita nggak lupa diri, sadar kalau kita ini lemah, makhluk ciptaan Allah. Masa dia nggak percaya? Allah cuma nyiptain dia nih dari sperma nih. Ini sperma nih kecil nih. Sekarang Allah bilang itu tukang patung yang bisa bikin patung. Dulu ya pada masanya, bisa nggak dia bikin patung pakai air? Nggak bisa. Mereka bikin patung itu pakai tanah, baru bisa bikin patung. Saya pakai tanaman kecil, ini dari air saya bikin. Lebih hebat Allah daripada kita. Masa Allah nggak bisa? Sekarang yang belum ada contohnya saja, belum ada contohnya, Allah bisa nyiptain kan? Bagaimana cuma menghidupkan yang kembali? Tukang nasi goreng nih, dia bikin 1, bikin 10 nih koki gitu, bapaknya Azmi koki gitu.
Itu kalau masaknya udah biasa, itu takarannya udah pas aja, udah diukur. Kenapa? Kalau udah lainnya udah biasa. Yang pusing tuh waktu bikin resep baru tuh jarang dia pikirin. Sama Allah bikin resep baru aja, model manusia kayak gimana aja udah bisa. Berapa juta ciptaan manusia, itu semuanya sidik jarinya nggak ada yang sama nih. Ini satu dunia nggak ada yang sama nih, sejempol ini doang nih nggak ada yang sama. Yang kedua, bau kaki setiap manusia itu nggak ada yang sama. Ada yang asem banget, ada yang mengik banget, ada yang kalau dicantangan kayak bau setan. Itu Allah ciptakan ada 4 unsur pada manusia, diantaranya bau dan fingerprint. Itu nggak sama setiap manusia. Nggak bisa dipinjam jempol jari kita, nggak bisa. Itu hebatnya Allah, nggak ada yang sama. Kayak barcode kirisannya itu, kotak-kotak kecil, nggak ada yang sama itu. Dari mana ngambilnya? Dari fingerprint. Bisa ya? Ya bisa. Itu tanda kuasa Tuhan. Masa buat hidupin yang pernah ada aja susah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lagi gambaran kepada kita di sini. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar nar fa idza antum minhu tuqidun. Itu ada 2 pohon kata Allah yang hidup nih di daratan. Ini pohon nih. Nah, dari pohon ini ada namanya pohon marroh dan pohon afar. Zaman dulu nih, ini pohon marroh, pohon afar, ini pohon. Tapi Allah kasih ilmu sama dirinya, dipotong seukuran daripada kayu siwak, maka kayu marroh sama afar diaduk, dimiringin, diketes. Nanti keluar lendirnya tuh. Pas dikeluar lendir, dari lendir itu keluar percikan api, sehingga bisa membakar. Ini kayu nih, bisa ngeluarin api, ente bisa percaya. Apalagi cuma dari tulang menghidupkan manusia lagi, kata Allah, kenapa nggak percaya? Nih kayu nih, nggak ada, ente biarin nggak keluar api. Tapi waktu ente percikan di situ, gesekkan 2 kayu, bisa ngeluarin api, ente percaya, ente terima. Ente nggak tanya dari mana itu keluarnya api. Tetapi ketika Allah sudah bilang menciptakan manusia itu mudah, apalagi menghidupkan kembali jauh lebih mudah. Kenapa ente nggak percaya di sini? Kalau kita masih percaya, masih aman. Dulu di Al-Mau'izatul Usfuriyah, saking dia nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, dia tahu Allah Maha Kuasa. Dia tahu Allah itu maha menghisap kepada hambanya. Waktu dia mau mati, dia bilang sama anak, nanti tolong, waktu saya meninggal dunia, tolongin ya, bakar jasad saya, bikin halus jasad. Nanti kalau sudah halus, maka tolong debu abu jenazah saya dibagi 2. Yang satu kau bawa ke tengah lautan, kau tebar di lautan. Yang satu dibawa ke atas pegunungan, ketika angin tertiup kencang, kau lemparin itu, sehingga apa? Debu saya berpisah. Ditanya sama anaknya, kenapa harus menjalankan wasiat itu? Dia cuma bilang, saya takut sama Allah. Kenapa? Saya takut untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang saya lakukan di dunia. Saya takut nanti kalau jasad saya ada, maka saya dihisap sama. Maka kalau dibakar, dihancurkan, saya nggak dihisap. Tapi enggak, kata Allah, panggil malaikatnya, kumpulin angin tadi, dikumpulin jadi satu. Orang ini karena punya iktikad, yakin ada Tuhan, percaya Allah Maha Kuasa, masih aman nih dia. Tetapi kalau ada sedikit saja keraguan dalam hati kita tentang kekuasaan, kafir kita. Nggak boleh. Inilah yang harus dikuatkan di dalam diri kita, yang harus kita yakini di dalam diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengintrodusir kekuasaan Allah. Pada awal ayat Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa?
agar kita tidak pesimis kepada Allah yang maha kasih lagi maha sayang kepada kita. Jangan. Wa kaifa akhaful faqra wa anna abdul ghani. Gimana saya takut miskin kalau Tuhan saya itu Tuhan yang maha kaya? Oh, usah takut. Ada Allah. Ada Allah. Kata Sayyidina Ali, ada 6 perkara nanti dalam kitab Nasuhatul Ibad, saya baca sekalian itu. Salah satunya, kalau dia bisa yakin sekuat-kuatnya tentang keberadaan Tuhan, itulah kunci pertama dia untuk masuk surga. Dan secara otomatis pintu neraka yang dia lewati udah ditutup sama Allah. Yang penting dia percaya dulu sama Allah, dia yakin dulu sama Allah. Apa saja yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya apa? Akan terjadi, termasuk adanya tentang hari kebangkitan. Ini adalah bagian keyakinan yang harus kita yakini. Alladzi ja'ala lakum minasyajar akhdar. Allah lah yang menciptakan kepada dirinya akan kayu hijau. Fa idza antum minhu tuqidun, yang pada kayu itu tiba-tiba keluar api. Kal marahi wal rafa, seperti kayu marah dan kayu arwah. Tsumma dzakarallahu ta'ala, kemudian Allah menuturkan akan satu peristiwa, huwa yang peristiwa itu aqdhamu lebih besar, minhu daripada sesuatu yang sudah Allah contohkan. Kalau kau mau berpikir ada lagi sesuatu yang paling hebat, yang jauh, kamu kenapa nggak percaya? Itu langit yang ada yang namanya matahari, ada yang namanya bulan, itu dia pernah protes. Ya Allah, saya udah nggak mau lagi untuk melakukan peredaran di bumi ya Allah. Saya nggak mau ya Allah. Begitu pula bulan, saya nggak mau lagi ya Allah berputar. Kenapa? Karena dulu kau ciptakan aku, kata matahari, itu tujuannya di siang hari manusia kerja ya Allah, manusia cari nafkah ya Allah. Tapi kenapa sekarang waktu siang itu diberikan, manusia bukannya beribadah, bukannya melakukan kebaikan, sekarang justru berani terang-terangan melakukan kejahatan di siang hari. Dulu maling malam hari dulu, mau jahat malam hari. Kenapa? Dia pikir gelap gak kelihatan. Sekarang siang-siang melakukan kejahatan. Bayangin coba, ayah 60 tahun sama anak perempuannya, dua-duanya bunuh ibu kandung sama anaknya, dimutilasi. Gila udah. Ini bapak 60 tahun, ini anaknya nih umur 30 sekian. Ini ibu ini bunuh anaknya, bapak ini bunuh istrinya, dimutilasi lagi, dipotong-potong. Itu yang dibikin sama matahari udah gak sanggup ya Allah. Itu jauh sebelum kita lahir itu dikatakan dalam kitab kita gak mau ya Allah. Udah capek melihat maksiat ya. Kata Allah jangan berputar. Dan matahari minta sama Allah itu setiap hari, setiap waktu minta, ya Allah minta. Sampai nanti dikatakan oleh Allah, la taqumus sa'ah hatta tatluwa syamsu min maghribiha. Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kau lihat matahari dari sebelah barat. Itu waktu itu matahari dan bulan sudah diizinkan sama Allah, udah gak beredar lagi. Ini yang neliti, bukan Quran. Yang kata Nabi tadi, la taqumus sa'ah hatta tatluwa syamsu min maghribiha. Itu yang neliti orang Ukraina, namanya Dmitri Bolikov. Dia teliti setiap hari bumi itu geser setiap jam itu 200 km. Waktu bumi sudah berputar, yang tadinya timur berubah di barat, maka disinilah nanti matahari sudah gelap gulita. Dia nggak sadar tuh buminya udah berpindah. Waktu nanti surut terakhir matahari terbit untuk menunjukkan datangnya kiamat setelah gelap selama 3 hari 3 malam, barulah orang tahu. Mataharinya tetap terbitnya di timur, tapi buminya yang sudah berputar. Itu bumi sama langit yang besar aja masih patuh sama Allah. Kita yang dari sperma kok berani nentang Allah?
Kenapa? Udah kekunci, gak ada tuh iman. Allah pengen bilang, kalau kau membuka pikiran kamu, jangan jauh lihat di langit, jangan lihat di keledai. Nanti dalam diri kamu Allah kasih tunjuk siapa diri Tuhan yang sebenarnya kau sembah. Aimin khalaqal insan, yaitu jelasnya daripada penciptaan manusia. Faqala awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mislahum bala wa huwa al-khaliqul alim wallahu a'lam. So, insyaallah bulan besok kita selesaikan ayat dan kitab.